Ya, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Oh iya, baik semua. Masih semangat ya pagi-pagi ya. Oke, terima kasih. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Silakan ketua kelas dipimpin. Baik, berdoa dimulai. Baik, terima kasih ketua kelas. Siapa aja hari ini yang hadir atau tidak hadir? Siapa? Mohon maaf. Andre kenapa Andre? Oh iya, sakit. Sama Endar izin. Baik, terima kasih. Nah, mungkin langsung saja ya, karena kebetulan waktu saya juga terbatas untuk hari ini karena kalian kan ada acara lain ya. Jadi hari ini kita akan membahas atau belajar. Pertama itu mengulang kembali materi tentang datangnya kultur atau agama ke Indonesia, ke Nusantara. Ya, yang jelas ya pasti tentang Islam atau Hindu-Buddha. Tapi kita hanya membahas, mengulang kembali, jadi hanya sebentar. Lalu yang utamanya adalah saya akan mengajarkan kalian tentang kerajaan apa yang menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kita mengetahui dan memahami kerajaan pertama Islam di Nusantara. Baik. Baik, langsung saja masuk kepada materi kerajaan Islam pertama di Nusantara. Namun sebelum itu ada yang pernah mendengar kerajaan Perlak gak? Ada yang pernah dengar belum? Kerajaan Perlak. Belum ya? Belum mendengar ya? Kalau misalkan kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai sudah ya, itu sudah banyak sekali dipelajari di SMP dan di SMA kelas 10 awal di fase E. Nah, jadi saya akan membahas tentang kerajaan pertama Islam di Nusantara. Ternyata kerajaan pertama itu adalah Perlak. Kenapa Perlak? Nah, Perlak ini sebenarnya sudah ada sebagai kota pelabuhan di pesisir timur. Ingat ya, pesisir timur Pulau Sumatera di bagian utara. Jadi sangat berdekatan sekali dengan Selat Malaka. Nah, kalian ingat ya, ya betul, di sisi timur Pulau Sumatera di bagian utara di pesisir pantainya. Nah, sedangkan di sini ada yang masih ingat di mana letak kerajaan Samudra Pasai. Mungkin saya minta 3 orang ya berbicara ya. Ya, kamu silahkan. Betul, di wilayah Aceh sekarang di bagian utara. Ada yang lain di pintu masuk Selat Malaka, betul. Ya, memang betul di Pulau Sumatera. Nah, cuman mungkin nanti kita coba tebak-tebakan ya buat awal kita pembelajaran. Baik, tapi sebelum ke tebak-tebakan, saya ingin mengajak mengingat kita kilas balik ya. Ini kan kita membicarakan Islam itu tidak lepas dari bagaimana mereka datang dari sumbernya menuju Nusantara, menuju Indonesia sekarang, itu lewat mana? Ada yang masih ingat teorinya nggak? Silahkan angkat tangan mungkin. Oh, malu-malu ya, nggak apa-apa. Lebih baik bersuara. Jadi kalaupun lupa atau misalkan kurang tepat, itu bisa langsung tahu. Oh, ini yang betul. Nah, begitu. Nah, kalau kalian melihat peta dunia nih yang saya tampilkan, kira-kira teringat gak? Nah, betul. Ada yang mengatakan bahwa Islam dari Cina. Nggak apa-apa, teorinya aja. Nggak usah detail ya, kita hanya kilas balik. Dari Gujarat. Nah, di mana Gujarat? Ya, Gujarat itu ada di India. India, ya betul. Terus dari mana lagi? Ya, dari Timur Tengah, dari Arab, lalu yang terakhir dari Iran. Ya, atau Irak.
dulu sih namanya Persia. Betul. Nah, dari Persia. Kira-kira nih, ada yang masih inget nggak jalur datangnya dari teori-teori tersebut? Udah pada lupa? Lupa. Kita bahas sedikit. Jadi, kita ngebahas teori pertama. Nih, akan nanti kalian maju ya, atau enggak kalian sebutkan aja jalurnya lewat mana aja. Nanti saya gambarkan, saya arahkan jalurnya. Pertama yang dari Arab. Kira-kira datang dari mana? Ya, dari Saudi Arabia. Berarti dari wilayah sini. Ya. Nah, dia lewat mana? Lewat Persian Gulf atau Laut Merah, Red Sea. Ya, dari Red Sea ke ya wilayah Yaman. Bagus. Nih mapnya jelas ya. Lewati pinggiran pulau pesisir, lewat India, terus ke ya terus jalan ke Bangladesh sampai nanti ke Sumatera Utara ya, Sumatera Utara. Lalu yang kedua dari Iran. Dari Iran kurang lebih sama jalurnya. Dia hanya berbeda di awal, tapi mengikuti jalur berikutnya. Lalu di India juga melakukan hal yang sama dari India. Nah, yang paling berbeda adalah datangnya Islam dari Cina. Ya, isi teorinya mungkin nanti saja karena sudah di luar tema ya. Ini hanya kilas balik saja. Dari Cina dia datang melewati Vietnam, Malaysia, dan ke Sumatera. Nah, ini merupakan jalur datangnya Islam ke Nusantara. Begitu. Nah, mereka tuh selalu melewati jalur laut. Nah, dari jalur laut ini tidak hanya Islam yang datang. Misalkan waktu kita dijajah, siapa yang datang? Betul, Belanda, Jepang. Betul ya, Belanda dan Jepang. Nah, ternyata jalur-jalur ini digunakan oleh para siapa yang paling berperan menyebarkan suatu kultur, kepercayaan, perdagangan. Ya, siapa? Ya, perdagangan. Bagus, kamu notice. Terima kasih. Nah, sebenarnya ada suatu rumus mudah ya yang bisa saya kasih tahu tentang siapa-siapa saja yang berperan dalam penyebaran suatu kultur, agama, atau kepercayaan. Nah, ingat saja DBD. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak dari clue saya DBD? Ya, ada. Silakan. Ya, betul. Yang pertama adalah dagang. Dagang. Lalu yang kedua bangsawan, ketiga dakwah. Ini yang paling umum. Lalu nanti akan bertambah satu karena klasifikasi ini saya kerucutkan menjadi DBD, tapi ada satu hal lagi namanya prajurit atau pendekar. Maksudnya gimana? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Mengapa prajurit atau pendekar bisa berperan sebagai pembawa suatu kultur atau agama? Ya, butuh berlatih ke tempat jauh, bagus. Terus apalagi silahkan. Scouting. Oh, ini ngecek tempat, survei ya boleh. Tapi yang paling tepat adalah ketika suatu wilayah terjadi perang, misalkan di Timur Tengah perang, lalu kalah. Nah, yang kalah ini melarikan diri kemana saja bisa. Salah satunya bisa ke Southeast Asia atau Asia Tenggara dan ke wilayah Nusantara. Nah, seperti itu. Ingat saja DBD yang terakhir itu kadang ada di suatu teori, kadang juga tidak. Baik. Nah, dari sini kita bakal tebak-tebakan nih. Tadi kan ada Perlak, lalu ada Samudra Pasai. Nah, dari dua
kerajaan ini tadi Perlak di mana? Ayo, sudah saya kasih tahu ke kalian. Perlak ada di ya pesisir timur Pulau Sumatera. Ya, pesisir timur. Nah, pesisir timur Pulau Sumatera, kira-kira coba kita berandai-andai di mana kerajaan Perlak itu berada. Di ya silakan pendapatnya di Medan. Di Medan. Oke, saya tandai ya. Di Medan. Ini kan pesisir timur juga ya. Jadi kalau misalkan kalian melihat peta, itu ingatnya seperti ini ya. Utara, selatan, di sini tuh barat, di sini timur. Jadi mudah mengingat ya. Intinya Sumatera itu ada di barat. Nah, kalau misalkan Jawa itu ada di timurnya Sumatera. Gitu. Timur Sumatera itu Jawa. Baratnya Jawa itu Sumatera. Nah, pendapat nomor satu Andre ya bilang ada di Medan. Terus misalkan siapa lagi? Ayo silahkan. Ada di wilayah pesisir timur di mana? Di Langsa. Oh, ada yang mengatakan bahwa Perlak itu ada di Langsa. Bagus. Ya, memang berdekatan dengan wilayah Samudra Pasai. Kalau teman kalian barusan notice. Tapi ini Perlak dulu ya. Udah ya, 2 aja ya. Nah, ternyata wilayah kerajaan Perlak itu ada di sini nih. Di bagian utara Sumatera, Pulau Sumatera, di pesisir timur ya. Nah, di sini. Begitu ya. Lalu tadi ada yang membicarakan kerajaan Samudra Pasai. Kira-kira di mana? Coba kasih tahu. Silahkan teman-teman kasih tahu. Di Lok Sumawe, iya, ke wilayah Aceh sedikit, Aceh sekarang ya. Nah, kalau ini itu Samudra Pasai. Samudra Pasai. Ini Perlak. Nah, kira-kira nih dari sini, kira-kira mereka punya kerajaan tetangga. Pada saat itu Islam di Nusantara. Coba datangnya abad ke-7. Nah, saya mau ngetes kalian nih. Abad ke-7 itu tahun berapa? Ya, ada yang berpendapat, silakan. 700, tahun 700. Ada kira-kira pendapat lain nggak? Iya, betul. Terima kasih. Jadi, ternyata penggunaan abad itu kalau ditahunkan itu angka sebelum. Jadi kalau misalkan abad 7, maka yang benar itu adalah tahun 600 sampai 699. Ini abad ke-7. Sama dengan abad ke-7. Abad. Gitu ya. Nah, bagus. Jadi sudah jelas ya. Di sini letak, di sini Perlak, di sini letak Samudra Pasai. Nah, tadi saya membicarakan tentang ada kerajaan tetangga nggak? Saya kasih clue, dia merupakan kerajaan maritim terbesar, termasuk yang paling terkenal. Wilayahnya mencakup Malaysia, Singapura, dan sebagian Pulau Sumatera. Kira-kira ada yang ngeh nggak? Ini pelajaran, ya betul, Hindu-Buddha. Nah, Hindu-Buddha, kira-kira Hindu-Buddha yang wilayahnya, kerajaan wilayah di sini, itu apa? Nih di sini, saya lingkari ya. Di sini apa? Tebak aja nggak apa-apa. Ya, mungkin Majapahit. Mungkin juga Mataram. Tapi yakin itu cluenya, ya cluenya itu kerajaan maritim yang paling terkenal karena kan dia menguasai Selat Malaka. Ya, betul sekali. Terima kasih atas responnya.
wilayah ini merupakan wilayah Sriwijaya. Itu ya. Nah, nanti Sriwijaya ini akan sangat berkaitan dengan kerajaan Perlak. Sebentar ya, saya hapus dulu karena nanti kita akan memerlukan peta ini lagi untuk memvisualisasikan bagaimana jalannya perang, lalu wilayah kerajaan Perlak yang nantinya akan dibagi dua. Tapi pertama-tama kita akan membahas siapa yang mendirikan kerajaan Perlak. Nah, sebelum ke sana, mari kita coba dulu. Ada yang pernah mendengar statement ini nggak? Tulisan ini pernah baca, pernah dengar, pernah dikasih tahu. Mengapa Aceh disebut sebagai Serambi Mekah? Coba. Ya, ya betul. Ya, Islam pertama Nusantara di Indonesia. Lalu apalagi? Kerajaan Islam terkuat di Nusantara. Bisa. Kenapa kamu bisa mengatakan itu kerajaan Islam terkuat di Nusantara? Karena nanti ketika sudah jauh ya, Belanda itu sulit mendapatkan kerajaan Aceh ya sebagai kerajaan Islam pertama di Islam di Nusantara, salah satu kerajaan Islam Nusantara. Dan ketiga, ya betul, mungkin kamu mengatakan mungkin ada kaitannya apa dengan Timur Tengah. Ya memang ada kaitannya, tapi nanti ketika di Samudra Pasai mungkin kalian ingat bahwa ada seorang pemimpin yang sangat menjalankan aturan-aturan Islam di wilayah kerajaan Aceh seperti di Mekah. Tapi itu nanti kita bahas. Ini hanya sebagai informasi tambahan bahwa sespesial itu Sumatera Utara. Nah, tolong dibacakan ya slide pertama. Kerajaan Perlak merupakan kota dagang yang mengalami proses islamisasi melalui perkawinan antara khalifah dengan warga setempat. Salah seorang keturunan tersebut adalah Said Abdul Aziz yang menjadi raja Perlak pertama. Nah, diingat ya, Said Abdul Aziz. Nah, sebelum ke sana, kerajaan Perlak ini sudah ada sebelum Islam datang ke Nusantara sebagai kota dagang. Patternnya gini, susunannya ya. Zaman dulu di pesisir itu selalu ada kota pelabuhan, tempat berdagang. Umumnya ketika kekuatan ekonominya baik, bagus, diplomasinya bagus, terkenal, semakin besar pengaruhnya di suatu wilayah, di suatu perairan, itu akan berkembang menjadi suatu kerajaan ketika kekuatannya sudah cukup. Nah, kerajaan Perlak merupakan salah satu dari perkembangan kota dagang. Nah, gitu. Nah, dulu ada seorang prajurit yang melarikan diri ketika ada perang di Timur Tengah antara Kekhalifahan Utsman melawan Kekhalifahan Ali, Sayyidina Ali. Nah, ketika itu nama perangnya kalau nggak salah Perang Siffin. Nah, pasukan Ali itu kalah lalu melarikan diri. Salah satu seorang itu ke Sumatera. Dia datang disambut karena dianggap sebagai keturunan bangsawan dari Timur Tengah. Nah, dianggap dia sebagai bangsawan, dijamunya dia. Nah, dengan pemimpin setempat kerajaan Perlak, dia dinikahkan dengan adiknya yang namanya tuh Makdum Tansyuri. Nah, punya anak namanya Said Abdul Aziz. Nah, mengapa Said Abdul Aziz ini bisa memiliki kekuatan sebagai pendiri pertama kerajaan Perlak? Alasannya karena nanti ketika dia sudah besar, ketika dia nanti sudah menikah, itu dari Timur Tengah, dari kerajaan dari dulu di Timur Tengah yang punya agama Islam dari zaman Abu Bakar, itu sering mengirimkan sebuah kapal yang isinya itu pendakwah. Nah, merasa di Perlak ini selalu didatangi,
mulai kuat dibanding kerajaan tetangga yang Hindu Buddha, maka dia memberanikan diri untuk mendirikan sebuah kerajaan namanya Kerajaan Perlak. Itu di tahun 840 Masehi. Abad berapa? Ya, betul, abad ke-9. Next. Nah, perekonomian. Tapi sebelumnya kira-kira di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Sudah jelas ya bagaimana Kerajaan Perlak berdiri, bagaimana datangnya Islam dan oh iya, bagus pertanyaannya. Islam datang pertama kali tuh di mana, Pak? Itu menarik nih. Nah, awal mulanya dia datang ke wilayah Barus. Nih kalau kalian lihat, itu ada di bagian di bawah bagian barat ya, bagian barat bawah Pulau Sumatera. Dia datang dari Barus karena Barus ini kebetulan merupakan kota dagang juga. Biasa para pedagang itu transitnya di Barus dan mereka punya komoditas utama. Kira-kira nih dengan nama Barus, apa yang kalian pikirkan komoditasnya? Barus, ayo. Tidak, bukan ya, bukan lada ya. Lada itu beras itu terutama beras itu dari Jawa. Lada itu justru di Aceh. Nanti itu bagian dari komoditas Samudra Pasai. Ya, betul. Lada itu dari situ. Barus, ayo. Kapur, betul. Kapur Barus. Nah, pedagang ini singgah di sini, dia berjualan lalu pergi lagi. Pilihannya dua, dia ke selatan, ke Selat Sunda, ke wilayah Tarumanegara, atau dia ke utara. Ke utara dia berputar melewati pesisir Pulau Sumatera menuju Selat Malaka. Nah, kenapa Selat Malaka? Kenapa nggak semua jalurnya itu lewat Selat Sunda? Ya, alasannya mungkin karena ada kerajaan yang berpotensi ekonominya baik, Perlak, atau mungkin yang akan datang nanti umumnya Samudra Pasai, betul, atau nanti di bagian di bawah Sriwijaya. Tapi kenapa ke situ? Nah, ternyata jalur Selat Malaka itu merupakan jalur yang paling mudah menuju ke Asia Timur. Asia Timur itu ada Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Betul. Nah, kita fokuskan lagi ya permasalahannya ke Perlak ini. Nah, dari jalur ekonomi yang baik, sangat berpotensi untuk menaikkan nilai perekonomian, menguatkan suatu kerajaan. Ekonomi. Nah, yang menguatkan itu ada 3 hal. Pertama, mereka punya pelabuhan yang baik di selat yang sangat strategis. Karena mereka kan memang berawal dari kota dagang. Dulu tuh istilah yang penguasa kota dagang itu namanya Syekh Bandar. Ya. Lalu kedua adalah sumber daya lautnya. Jadi nelayan ini sangat berperan dalam pembangunan ekonomi Kerajaan Perlak. Lalu yang terakhir adalah komoditas utamanya, yaitu kayu perlak. Nah, kayu perlak ini pada masa itu sangat terkenal dengan sebagai bahan pembuatan hull kapal, rangka utama. Jadi terkenalnya kuat, baik, tidak mudah rusak, baguslah buat kapal. Nah, dari peningkatan perekonomian ini, mereka mulai menciptakan mata uang sendiri, ya, dengan mengambil sumber utamanya ya. Saya mencontoh Timur Tengah, mereka memakai emas, sebutannya dirham, perak, dan tembaga, begitu. Nah, kira-kira nih dari sini laut itu penting nggak? Coba, lebih penting laut atau darat sebagai penopang ekonomi untuk Nusantara, untuk Indonesia? Silakan, ada yang mau berpendapat? Coba kamu berpendapat ya. Darat, kenapa? Betul, kita memang terkenal akan rempah-rempah. Jadi memang komoditas utama kita itu ada di hasil buminya. Ya, betul. Laut juga betul.
sebagai tempat transit. Terus sumber daya laut juga tidak bisa kesampingkan ya, apalagi di masa modern ketika Nusantara sudah jadi Indonesia, itu banyak sumber daya laut yang bisa digali dengan teknologi modern. Ya mungkin gas, minyak, ya, banyak kilang-kilang minyak. Bagus, terima kasih. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mungkin sudah paham Pak? Karena nanti di akhir akan saya berikan ya latihan-latihan soal ya. Baik, udah ngerti semua. Langsung next. Nah, Raja Perlak itu periodenya itu dari ini bisa kalian tulis ya atau catat eh, dari tahun 840 Masehi ke 1263. Ada yang mengatakan 69, ada yang mengatakan 96. Tapi kita akan berfokus di sini di kerajaan di raja terakhirnya, di mana nanti dia menikahkan anaknya ke Merasilu. Merasilu itu yang nantinya dia mualaf dan menjadi raja pertama di kerajaan Samudra Pasai. Nah, dari sini sejauh ini buktinya. Yang buktinya jelas tuh di tahun runtuhnya di 63. Nah, ada sekitar 20 raja kurang lebih ya. Ini masih belum ditemukan lagi, akan bertambah atau mungkin berkurang, ada yang tidak kredibel. Pertama ada Sultan Alaeddin Said Maulana Abdul Aziz Syah. Dia sebagai pendiri. Abdul Aziz ya. Lalu yang kedua ada Sultan Alaeddin Said Maulana Abbas Syah. Nah, pencapaiannya dia membuat suatu lembaga pendidikan Islam. Jadi pusat pendidikan Islam bisa dikatakan pertama di Nusantara. Ya. Nah, itu disebutnya di sana tuh dengan nama sebutannya Dayah Bukit Cibrek. Ya, lalu nanti dengan lewat sekian raja lagi ada Sultan Alaeddin Said Maulana Abdurrahim Syah. Nah, dia juga menciptakan hal yang sama, mendirikan pusat pendidikan agama Islam dengan nama Zaidah Cutkala. Ya, memang agak susah ya mengingat nama raja, tapi nanti saya kasih tahu gimana caranya. Lalu ada Sultan Alaeddin Said Maulana Ali Muhayyad Syah. Ini ada periode-periodenya. Bisa dibilang ada yang berurutan, ada yang lengkap ya. Nah, nanti di masa Ali Muhayyad ini terjadi perselisihan antara Sayyid atau kaum Syiah dan Makdum kaum Sunni. Kenapa begitu? Jadi tadi kan di awal cerita tuh setelah perang Siffin ada prajurit Sayyidina Ali yang melarikan diri karena kalah perang ke Perlak, wilayah Perlak. Nah, dia punya keturunannya jadi raja pertama Perlak. Nah, itu dia membawa pandangan Syiah. Nah, ternyata ada bangsawan di kerajaan Perlak itu, dia belajar ke Timur Tengah, lalu dia kembali ke Perlak membawa pandangan Sunni. Nah, terjadilah perbedaan pandangan antara Syiah dan Sunni. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh mengapa Aceh disebut sebagai mirrornya Ka'bah gitu, serambi Ka'bah gitu ya, karena ada persamaan perbedaan pandangan seperti di Timur Tengah pada saat itu. Nah, pada akhirnya setelah saling tidak sepakat antara Syiah dan Sunni, pada masa Raja Malik Syah Johan berdaulat itu membuat perjanjian damai antara Syiah dan Sunni. Pada akhirnya dia membuat perbedaan wilayah. Nanti yang utara itu untuk orang-orang yang punya pandangan Syiah itu disebutnya daerah Baroh. Lalu yang di selatan itu Tumong itu bagian pedalaman, bagian hutan, itu diberikan wilayahnya kepada kaum Makdum yang pandangannya Sunni.
Nah, tapi eh nanti permasalahannya adalah wilayah ini. Kenapa orang Syiah yang memang pada awalnya menguasai kerajaan Perlak itu menyetujui pembagian wilayah? Kira-kira di sini ada yang paham nggak? Kenapa? Nggak ngeh nih kenapa? Ya nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu ya. Jadi gini, wilayah Perlak itu kan tadi saya katakan ada di sini. Lalu dibagi dua oleh Johan Berdaulat ini sebagai yang Baroh. Baroh itu yang ya betul Syiah. Kalau ini yang Sunni, Tumong. Nah, alasan kenapa orang-orang Syiah itu membiarkan masyarakat selatan orang-orang Sunni mempunyai wilayah selatan Perlak karena mereka menguasai komoditas utamanya. Jadi sebagai tahapan untuk mempertahankan perekonomian kerajaan, orang-orang Sunni ini dipersilahkan mempunyai wilayah dengan catatan mereka berperan dalam perekonomian, yaitu menyerahkan komoditas kayu perlaknya. Lalu ya kenapa yang Sunni udah tidak apa-apa kita mendapatkan wilayah, tidak semua memiliki pandangan Sunni karena mereka yang mempunyai kekuasaan orang Syiahnya, dan mereka juga yang menguasai pelabuhan. Nah, tadi saya membahas tentang bagaimana cara mengingat nama-nama raja penting ini, karena ya namanya kalau kalian perhatikan kan Sultan Alauddin Said Maulana, ini juga Sultan Alauddin Said Maulana, belakangnya ada Syah, ini juga Sultan Alauddin Said Maulana Syah. Kalian ingat aja, ini tuh gelar, ini gelar, ini gelar, ini gelar. Nah, ini gelar-gelar orang yang pandangannya Syiah. Nah, kalian ingat aja Aziz, Abbas, Abdurrahim. Kalau saya sih ya yang pentingnya raja-raja ini yang pertama tuh Aziz, Abbas. Jadi Azab, ingat aja awalnya Aziz, Abe, Azab. Terus Abdurrahim ini karena namanya umum ya, di Indonesia juga banyak yang namanya Abdurrahim, biasanya yang udah pada berumur. Itu Abdurrahim, Ali, yang terakhir adalah Malik. Abdurrahim, Ali, Malik. Ingat nama utamanya saja. Ya ini juga boleh, misalnya kalian ingin mengingat Ali Munghayat, ya itu lebih baik lagi, Ali Munghayat atau Malik, Abdul Malik. Nah, pertanyaannya kenapa di sini terdapat perbedaan? Ada Johan Berdaulat, ada Makdumnya, padahal dia merupakan raja yang pandangannya Syiah. Jadi ketika dia membedakan si orang-orang Sunni ini dikasih suatu wilayah, dia mendapatkan gelar Makdum karena sebagai penghargaan. Begitu. Ya, jadi saya sih ingatnya Azab, Abdurrahim, Ali, dan Malik. Saya ingatnya gitu. Ya, itu bisa kalian bisa dibikin sendiri kayak tadi kan DBD. Ya, itu cara saya mengingat. Karena jujur memang agak sulit mengingat tokoh-tokoh yang berpenting, apalagi kerajaan-kerajaan kan banyak. Kalian tidak hanya belajar tentang Indonesia saja, nanti kalian dengan naiknya kelas kalian akan belajar tentang kebudayaan-kebudayaan di negara lain, ya begitu. Lalu ada konflik kerajaan. Nah, ini konflik kerajaan nih. Jadi tadi tahun berapa? 840 sampai 1200 ya 63. Jadi abad ke-9 sampai abad ke-11. Nah, di pertengahan itu pada tahun 986 abad 10, Kerajaan Sriwijaya melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Perlak bagian Baroh. Baroh itu yang utara. Jadi ini Sriwijaya nih. Saya gambarkan dulu bagian Sriwijaya. Sriwijaya di sini. Dia menyerang lewat Selat Malaka, selat yang sangat strategis. Nah, kira-kira kenapa Kerajaan Sriwijaya menyerang
kerajaan Perlak. Coba, nggak ada yang mau nih bantu saya jawab, luruskan. Ya udah, saya tunjuk ya. Coba kamu, ayo jangan malu-malu. Iya nggak apa-apa. Ya karena Sriwijaya ingin menjadi satu-satunya kerajaan maritim. Betul. Lalu iri kenapa? Iri perkembangan ekonomi. Betul juga. Jadi ternyata kerajaan Sriwijaya ingin menguasai Selat Malaka sebagai penguasa satu-satunya jalur perdagangan yang sangat strategis gitu. Nah, penyerangan Sriwijaya ke bagian utara kerajaan Perlak itu membuat pemimpin di bagian utara yang punya pandangan Sunni itu meninggal, sampai akhirnya pemimpin Tumong, bagian orang Perlak, masyarakat Perlak yang percaya dengan pandangan Sunni itu mengambil alih wilayah Baroh. Jadi satu kesatuan itu dikuasai oleh pemerintahan Sunni seperti itu. Nah, memang ini tidak akan bertahan dengan lama karena banyak aksi-aksi protes, tidak menyukai di bawah kepemimpinan yang berbeda pandangan dengan masyarakat Baroh yang pada dari awal tuh sudah memilih Syiah seperti itu. Nah, kerajaan Sriwijaya setelah berhasil membunuh pemimpin di Baroh, dia pulang tapi tidak mengambil wilayah Perlak yang sudah ditaklukkan di bagian utara. Kenapa? Karena ternyata pada tahun 1003 mereka harus melakukan perang lagi dengan Medang Kamulan di Jawa. Itu Medang Kamulan tuh kalau kalian ingat akan menjadi kerajaan Mataram nantinya. Kayaknya dilepas lalu dikuasai oleh masyarakat Perlak, pemerintahan Perlak yang berpandang Sunni. Nah, setelah penyerangan kerajaan Perlak bersatu di bawah kekuasaan Makdum. Makdum itu yang Sunni. Dan terjadi perkawinan antara Putri Ganggang Sari dengan Sultan Malik Al-Saleh. Nah, Putri Ganggang Sari ini merupakan putri dari kerajaan Perlak dari raja yang ke-18, yaitu Makdum Amin Syah II Johan Berdaulat. Nah, gelarnya itu Sultan Makdum karena Syiah ini sudah perannya sudah sedikit, maka orang Sunni yang berkuasa. Nah, tujuannya adalah untuk menyeimbangkan, untuk tetap mempertahankan kerajaan Perlak dari krisis-krisis yang terjadi ya setelah pemimpin dari masyarakat Syiah itu udah nggak ada, lalu penggantinya orang Sunni, banyak protes, mungkin politik dan ekonominya menurun, jadi tidak stabil untuk keadaan kerajaan. Maka dia menikahkan putrinya dengan Sultan Malik Al-Saleh. Pertanyaannya, siapa Sultan Malik Al-Saleh? Tapi sebelum kalian jawab, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Baik. Sudah paham semua? Sudah? Yang benar? Ya. Ya. Udah ya? Atau gini, saya tanya deh. Kenapa terjadi perbedaan wilayah utara dan selatan? Alasannya kenapa? Saya tunjuk kamu. Ya, kamu coba jawab. Ya, perbedaan paham. Lalu ada perjanjian, betul. Ya, berarti udah paham ya sampai sini ya. Udah nggak ada yang miss ya. Ya udah, saya lanjut. Siapa Sultan Malik Al-Saleh? Ya, betul. Kamu dari tadi emang paling ingat nih kayaknya Samudra Pasai ya. Jadi Sultan Malik Al-Saleh adalah pendiri dari Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai itu satu kerajaan yang langsung berdiri atau gimana? Satu kerajaan yang langsung berdiri. Yang benar. Ya, mungkin tidak dibahas secara ini ya, secara detail ya sebelumnya pas kalian belajar tentang Samudra Pasai sebelumnya ya. Jadi Samudra Pasai itu sebenarnya kerajaan Hindu Buddha awalnya. Jadi Samudra
dan Pasai. Nah, saling berperang, lalu ketika berhasil disatukan oleh namanya Murah Silu. Yang memiliki teman di Timur Tengah. Jadi di Timur Tengah itu kan dulu ada waktu zamannya Rasulullah, Nabi Muhammad, lalu nanti ada masa kekhalifahan, lalu nanti ada namanya Umayyah, lalu ada Abbasiyah ketika terakhir mau runtuh itu terbagi menjadi beberapa dinasti, dan yang paling dekat dengan Merah Silu ini adalah namanya tuh dinasti Fatimiyah. Jadi nanti kan ada berdiri Ottoman, lalu ada berdiri Fatimiyah. Nah, dia membantu Merah Silu untuk menyatukan Samudra Pasai. Kenapa dinasti Fatimiyah punya kaitannya dengan kerajaan Samudra dan Pasai di bawah Merah Silu? Sebagai diplomasi, jadi kekuatan politik dengan jalur paling strategis nih. Sama kayak dulu itu di Ottoman tuh. Di Ottoman tuh kan ada jalur yang perbatasan ke Timur Tengah dan Eropa. Jadi ini versinya di Asia ya, yang menuju Asia Timur, menuju ke Laut India, ke Timur Tengah. Nah, seperti itu. Karena dia ingin membantu. Nah, setelah dibantu, Merah Silu ini mualaf, namanya menjadi Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertama di kerajaan Samudra Pasai. Jadi Samudra Pasai perang disatukan oleh Merah Silu menjadi satu kerajaan Samudra Pasai di bawah pemerintahan Merah Silu yang sudah mualaf, jadi namanya berubah Sultan Malik Al-Saleh. Nah, dia dinikahkan dengan Putri Ganggang dari kerajaan Perlak ya, karena tadi sudah dijelaskan bahwa di sini Samudra Pasai, di sini Perlak. Nah, ini Perlak dinikahkan ya, seperti itu. Nah, nanti pada akhirnya lama-kelamaan sampai tahun 1263 yang tadi saya bahas itu Perlak runtuh. Nah, kira-kira nih dari sini saya ingin tanya, atau ada yang mau nanya lagi terkait materi ini sebelum ya saya tes nanti 2-3 soal ya, atau sekalian aja sekarang ya. Ya, apa? Ayo, yang kalian dapat. Ya, betul. Nggak apa-apa, apa aja yang kalian dapat? Perekonomian kuat karena faktor geografis, betul ya. Jadi kata teman kalian barusan, pelabuhan itu menunjang perekonomian suatu kerajaan di zaman dulu, betul. Faktor geografis istilahnya. Lalu ya, hebatnya kerajaan Perlak, dia punya pusat pendidikan Islam. Ya, ada berapa? 2 di zamannya siapa? Raja siapa? Azab ya, Abbas ya, Sultan Abbas ya, dan Ab, Ab wakil presiden kita siapa sekarang? Abdurrahman, betul, Sultan Abdurrahman. Betul, itu ada 2. Terus apalagi? Ayo, kira-kira. Udah, itu aja. Ya, nih saya rangkumkan ya. Nah, tadi ada pusat lembaga pendidikan Islam, betul. Komoditas, ya. Tadi ada yang ngomong tentang kayu Perlak, cuman nggak saya notice ya, maaf ya. Nah, kerajaan maritim, bagus. Nah, yang terakhir adalah adanya akulturasi yang kuat dengan pedagang Gujarat, Mesir, dan India. Ini tuh maksudnya dari segi politik, begitu. Baik, itu saja mungkin ya dari saya. Ingat ya, nih saya tekankan lagi, yang berperan dalam proses penyebaran itu ada ya DBD, dagang, bangsawan, dan dakwah. Lalu
Azab siapa? Abdul Aziz, betul. Abbasiyah, Abdurrahman, Ali, betul, Ali Munghayat. Dan yang terakhir ada Malik Johan Berdaulat. Bagus. Ingat ya, dia pencapaiannya apa aja, kenapa disebut raja terpenting di kerajaan Perlak tuh, inget ya. Ingat, bagus, terima kasih. Nah, ini saya kaitkan dengan masa sekarang ya. Jadi seberapa penting kelautan bagi Indonesia sekarang? Ada yang tahu? Sampai sejauh mana pengelolaan laut oleh Indonesia yang sekarang? Karena kita setuju ya tadi ya, faktor geografis ini sangat luar biasa. Kelautan untuk membangun suatu kerajaan. Apalagi Indonesia tuh punya Selat Malaka, punya Selat Sunda, punya jalur langsung ke Asia Timur, punya jalur ke Australia, punya Laut Jawa. Ya, betul. Oh, ada yang ngomong tadi ZEE ya. Ya, itu bagus tuh. Jadi ternyata perkembangan kelautan di Indonesia itu sebenarnya lambat tapi luar biasa. Kenapa luar biasa? Tahun 62 masa pemerintahan Soekarno, kita mengajukan proposal ke PBB untuk menciptakan negara kepulauan, archipelago state. Nah, tapi baru diresmikan tahun 82 saat pemerintahan Soeharto oleh PBB. Nah, dulu ZEE itu belum ada. ZEE itu ada setelah adanya archipelago state, negara kepulauan. Nah, karena dulu ZEE belum ada, kita belum punya kekuasaan untuk menguasai Laut Jawa. Jadi laut bebas, siapa aja boleh lewat gitu. Nah, semenjak adanya archipelago state, itu kita kuasai Laut Jawa. Nah, dampaknya ke dunia adalah misalkan Kuba, negara-negara Amerika Selatan, Skotlandia itu mengambil konsep yang sama, menjadi negara kepulauan karena mereka ya, banyak pulaunya. Itu punya keuntungan tersendiri bagi negara. Itu baru satu contoh bagaimana Indonesia mengembangkan potensi kelautannya. Ya mungkin kabar terbarunya ketika pemerintahan Jokowi adalah munculnya tol laut. Lalu waktu zaman SBY tentang ekonomi biru, memaksimalkan sumber ekonomi dari laut, misalkan nelayan, terus sumber daya alam lainnya yang ada di laut, misalkan dibangunnya kilang-kilang minyak di laut. Ya, seperti itu. Yaitu untuk di masa Indonesia sekarang. Jadi belajar sejarah itu kita sangat boleh mengingat kerajaan apa, siapa mendirinya, siapa yang paling hebat, dia kejayaannya seperti apa. Tapi jangan lupa konsep percontohan yang baik kita terapkan di Indonesia yang sekarang. Ya mungkin kalian nanti akan menjadi orang hebat ya. Coba ingatlah konsep di masa lalu seperti itu. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.